Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di channel Sahabat Lazis. Di hari ini saya bersilaturahim ke tempatnya Pak Rusdi. Kali ini di sekolahnya di Man 1 Surakarta. Beliau ini seorang guru sejarah yang sangat luar biasa. Banyak sekali metode-metode pembelajarannya yang saya melihat itu sangat kreatif dibandingkan dengan pembelajaran sejarah dulu waktu saya sekolah itu. Saya dulu waktu sekolah itu kalau diajar sejarah itu pasti ngantuk. Iya. Gitu. Bahkan nggak cuma ngantuk, sangat kasihannya itu kadang gurunya itu malah dibully. Karena dulu waktu zaman STM. Nah, hari ini saya bertemu dengan Pak Rusdi yang mau ngobrol-ngobrol gimana sih menjadi guru sejarah yang kreatif atau bagaimana cara pembelajaran yang kreatif. Bahkan ini ada isu kalau pembelajaran sejarah, pelajaran sejarah mau dilebur atau bagaimana, lah bagaimana dengan tanggapannya. Nih. Ya. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah tetap sehat, semangat ya. Walaupun sekarang ya ini sepi ya sekolahnya, tapi kita tetap aja dari kantor gitu. Ya, daring ya. Oh, daring dari kantor. Ya, daring ya. Ini udah lama ini nggak ketemu dengan jenengan. Luar biasa, lama. Jadi kemarin kaget diminta untuk ini ya. Wah, ini ya. Jadi masih ingat. Ya. Ya. Nah, kalau saya lihat itu kan saya lihatnya itu di status jenengan ya. Metode pelajaran kayak di kelas-kelas itu kayak permainan-permainan. Sebenarnya kalau saya lihat itu kayak untuk ice breaking tapi dimasukkan ke pembelajaran. Dulu itu dapatnya dari mana itu Kak? Bisa kayak gitu? Mungkin yang pertama itu latar belakangnya karena image ya Mas Geget sudah menyinggung bahwa sejarah ini pelajaran sing boseni ya. Ngantuk, bahkan tadi gurunya dibully gitu kan. Jadi dulu ketika saya masuk ke pendidikan sejarah UNS gitu kan, kan dulu sebenarnya saya mau masuk bahasa Inggris tapi karena nggak diterima saya masuk ke sejarah dan Bismillah ya diniati lah gitu kan. Tapi image bahwa sejarah itu ya tadi seperti itu membosankan ya, bikin ngantuk, gurunya dibully itu ya pernah ya saya alami juga waktu siswa ya. Ya tapi dulu saya nggak bully ya, saya nggak bully. Ya. Nah kemudian saat itu saya wah ini jurusan sejarah kan gitu kan, sehingga ketika saya sudah lulus saya berpikir bagaimana image yang sudah ada di siswa bahwa sejarah itu membosankan itu harus kita harus kita kurangi lah. Ya, bahkan kalau bisa itu sejarah jadi pelajaran yang selalu ditunggu. Ya kalau nggak ketemu sejarah kita rugi gitu kan. Nah, makanya saya banyak searching gitu ya, kemudian kenal dengan teman-teman sejarah yang dari lain daerah gitu kan, ya kenalan, kemudian dia punya metode apa, ya awalnya itu ATM Mas, amati, tiru, dan mengembangkan lah. Sekarang saya ke tahap sudah mengembangkan, jadi ada yang itu saya mengambil dari teman yang kemudian saya kembangkan, ada juga yang sendiri gitu. Ya intinya itu bagaimana sejarah itu tidak hanya textbook, membaca buku, ngafal kan. Kalau sejarah itu mesti tanggal, peristiwa, tokoh gitu kan. Siswa saya itu kalau setiap mau ulangan pasti Pak hafalannya kakean dan sebagainya kan gitu ya. Tapi bagaimana ya itu tetap ada ya, karena sejarah kan mesti ada peristiwa dan iya. Tapi di dalamnya kita selipi. Ya, kita selipi dengan aktivitas yang anak itu atau siswa itu tidak bosan gitu. Ya, nanti ada yang model permainan, ada yang model pakai IT dan sebagainya gitu. Itu. Berarti kalau dulunya itu ada pelatihan gitu atau emang jenengan silaturahmi ke guru-guru gitu atau gimana? Kalau pelatihan sih tidak ada ya, pelatihan khusus itu enggak. Cuma yang mungkin kayak workshop itu pun tidak workshop yang selesai itu kan workshop pengembangan IT ya dalam pembelajaran. Nah itu yang saya kembangkan. Kalau yang yang sharing dengan teman itu ya
lewat media sosial gitu kan. Jadi kita nggak ketemu langsung, tapi misalnya cara saya cari di Facebook kayak atau di apa itu grup-grup gitu kan. Wah, ini kayaknya kok menarik ya, saya langsung japri kayak gitulah. Ya diskusi aja kan gitu kan. Kadang saya memberi, kadang saya menerima. Jadi take and give lah, enak banget lah itu. Ya, kemudian ya terus saya kembangkan gitu kan. Kan mungkin di tempat teman saya itu bisa dilaksanakan, tapi belum tentu di sini kan. Jadi harus sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi ada apa ya, penyesuaian lah, gitu Mas. Itu udah berapa lama ya? Kalau atau emang dulu? Kalau awal-awal saya di MAN 1 itu saya lebih mengembangkan ke IT ya. Jadi materi itu saya buat biasanya kan dulu PowerPoint ya. PowerPoint kan awalnya dulu kok PowerPoint itu kan hanya tulisan, ya gambar hanya sedikit, tapi saya kembangkan ada videonya, ada backsoundnya kayak gitulah. Jadi ketika belajar itu mereka tidak hanya melihat gambar, ya tulisan, tapi ada visual video, ada apa backsoundnya gitu kan, menarik gitu kan. Terus tampilannya dibuat apa itu interaktif. Jadi ada soalnya, ada materinya kan gitu. Terus kemudian mengembang yang biasanya di dalam kelas saya ajak keluar gitu kan. Sampai yang lari-larian itu kan? Ya, jadi ada itu, jadi belajar sejarah sambil olahraga gitu. Dan anak-anak senang ya. Biasanya kan hanya di kelas itu kan, ya ayo cah kita keluar gitu kan. Biasanya itu kalau jam-jam terakhir, itu kan jam-jam yang penuh perjuangan bagi seorang sejarah, itu kan jam-jam terakhir itu. Jam-jam ngantuk ya? Jam-jam ngantuk ya, biasanya saya ajak ke halaman ya. Kadang itu spontan. Terus mikir nanti ngopo yang lapangan itu kan. Tapi ya ada saja muncul, dulu pernah dengan teman apa itu sharing tentang ini, ya saya terapkan gitu. Misalnya ada itu permainan pesawat ya, pepesteri namanya. Permainan pepesteri. Permainan pesawat berisi materi, ya gitulah. Jadi itu ya kayak pesawat itu, nanti di dalam tubuh pesawat itu ada soalnya, nanti diterbangkan, nanti temannya itu mencari pesawat yang bukan miliknya. Nah nanti kalau udah dapat ada soal kan, nah dia harus menjawab soal itu. Ya intinya apa ya, bertukar soal, cuman kita buat orang tukar tok, tapi sebelumnya ada kegiatan gawe pesawat. Ternyata banyak yang nggak bisa. Apalagi yang awat-awat itu kan belum pernah, Pak ini pengalaman pertama dan luar biasa kayak gitu kan. Nah itu kan, jadi kemudian kita kasih tahu cara membuatnya ya, kemudian terbangkan bareng-bareng, itu kan suasana yang bagi anak itu luar biasa gitu. Itu dalam kelas atau di ruangan? Biasanya di luar sini di halaman. Tapi kalau misalnya sudah terlalu siang kan panas ya, di dalam kelas juga bisa gitu. Itu berarti materinya yang jenengan buat atau anak-anak sendiri? Jadi materi sudah saya berikan ya. Terus misalnya silakan buat soal dari materi yang sudah saya berikan. Satu soalnya itu uraian gitu kan. Nanti yang jawab biar temanmu yang dapat pesawatnya kan gitu. Jadi satu anak itu bikin satu-satu gitu? Iya, buat soal, terus nanti yang jawab temennya tadi dilempar gitu. Yaitu contoh aja, misalnya lagi ada apa itu? Kalau yang muter itu? Oh itu ulangan ular-ularan. Ular-ularan? Jadi konsepnya itu kayak apa itu? Mubeng itu ya, siksak itu. Jadi selama ini kan belajar ulangan sejarah itu kan di kelas. Kesannya kan menakutkan, menegangkan dan sebagainya kan. Ya saya berusaha ulangan sejarah ini apa ya, anak itu ya tetap fokus tapi tidak terlalu kayak beban gitu loh. Makanya saya buat ular-ularan itu ya, jadi nanti soalnya misalnya 20 ya, saya pasang kartu soal 20 nanti mereka apa itu ngular istilahnya. Jadi kayak muter itu. Terus nanti kan untuk perpindahan dari satu soal ke soal yang lain itu ada peluit dari saya. Jadi kayak di waktu berapa menit? Dan itu soalnya soal pilihan ganda. Kalau IC kan kesuwen. Nah, ini pilihan ganda aja. Jadi ada soal ini kan tinggal menulis hurufnya. Gitu. Tapi waktunya saya batasi. Jadi kesempatan
anak untuk bertanya nggak ada, karena kan sekian detik saya prit ya, mereka kalau nggak pindah tabrak konsolnya kan gitu kan sampai terakhir. Kemudian setelah selesai mereka mengoreksi sendiri. Jadi saya sudah siapkan kuncinya di tempat yang saya tentukan. Jadi mereka mengerjakan koreksi sendiri, nilai sendiri. Tapi sudah ada kunci untuk penilaiannya saya buat. Jadi mereka tinggal nyocoke benar berapa bagi berapa, saya tinggal menerima hasil. Jadi kayak melatih kejujuran juga. Betul, kejujuran, kemudian disiplin. Nah, kalau nak kowe ra pindah, tabrak kancamu kan gitu kan. Ya sering terjadi karena dia mikirnya kelamaan gitu kan. Ayo pindah. Yang lainnya Pak itu belum pindah, ya udah asik kan. Tapi kan anak nggak kelihatan tegang ya, jadi senang gitulah gitu. Dan alhamdulillah ya hasilnya ya luar biasa, anak-anak hasil ulangannya loh bagus lah gitu. Kan itu kan sering diterapkan di sejarah Ya. di pelajaran jenengan. Tapi kalau untuk pembelajaran yang lain, guru-guru yang lain ada yang mirip dengan metode ini? Kemarin beberapa teman itu menerapkan juga. Ya tentu disesuaikan dengan mapelnya kan. Kemarin itu ada teman dari TIK dengan model tadi ular-ularan tadi ada. Kemudian yang pesawat juga ada. Ya prinsipnya saya melakukan model pembelajaran saya seperti ini. Kalau teman mau mengikuti ya saya senang gitu loh. Ya. Cuman memang harus disesuaikan dengan materinya. Kalau matematika mungkin agak sulit ya. Ya, tapi mungkin bisa dikembangkan dengan pengembangan bisa. Gitu. Berarti itu enggak terpaku untuk satu metode itu enggak ya? Enggak. Jadi prinsipnya kan ATM tadi ya. Tapi yang bagus itu memang yang mengembangkannya. Yang M-nya itu mengembangkan. Jadi kita sesuaikan dengan mapel kita, situasi kelas bagaimana, situasi anak bagaimana kan gitu. Terus kalau yang sampai ada yang bikin komik sejarah itu gimana? Oh ya, itu saya berangkat dari kenyataan ya di sekolah kami, di madrasah kami itu anak itu biasanya tanda petik males baca buku. Apalagi kalau bukunya itu hanya tulisan nggak ada gambar gitu kan. Kemudian saya berpikir bagaimana supaya anak itu mau membaca buku sejarah ya, buku materi sejarah. Nah, kemudian saya terinspirasi membuat komik. Nah, pertanyaannya kenapa komik? Kan setiap anak sekolah mesti senang komik. Mas Eget pasti senang kan waktu SMA ya. Sekarang senang. Ya masih. Iya masih ya. Lah, tapi bagaimana komik itu berisi materi sejarah. Ya kan? Berisi materi sejarah yang sedang kita bahas. Tapi syaratnya untuk membuat komik kamu harus baca dulu. Nggak mungkin kalau kita membuat komik sejarah itu ngarang gitu kan. Nanti kan jadi pembodohan publik, jadi sejarah yang tidak benar gitu kan. Misalnya materi tentang perang Diponegoro ya. Saya kasih tugas di satu kelas, itu biasanya berkelompok Mas. Jadi berkelompok. Misalnya nanti ada kelompok bagian perang Diponegoro, perang Padri kayak gitu. Jadi setiap kelompok beda. Nah, suka nggak suka mereka harus membaca dulu. Untuk membuat alur ceritanya kan harus membaca, tidak bisa dikarang. Nah, setelah itu kan setelah membaca mereka saya beri tugas susun cerita, alur cerita. Silahkan alurnya bagaimana sesuai pemahaman kalian ketika membaca. Jadi di situ saya mengajarkan anak untuk kamu bisa merdeka. Kalau dulu kan merdeka belajar ya istilahnya kan. Kamu merdeka untuk membuat alur cerita, misalnya Pangeran Diponegoro ya, itu buat sesuai yang kamu pahami dari kelompok kalian. Nah, kemudian langkah ketiga kan gambar kan. Nah, untuk gambar ini kemarin itu anak saya bebaskan, kamu mau nyari dari internet monggo, tapi yang berhubungan dengan materi ya, atau gambar sendiri. Ya, kemarin ada yang gambar sendiri. Jadi dia gambar sendiri. Pak, saya nggak mau pakai gambar, Pak, saya mau gambar sendiri. Wah, bagus. Saya bilang bagus itu kan. Kemudian untuk membuat komik itu pakai software Mas, namanya itu Comic Live. Jadi saya kasih ke mereka softwarenya, diinstal jadi itu pakai laptop. Laptop. Ya, pakai laptop. Jadi komik digital istilahnya. Ya, saya kasih mereka install, terus mereka cari gambar dari internet atau gambar sendiri. Kalau gambar sendiri berarti kan di scan ya. Jadi gambar nanti masukkan ke software, dah jadi. Nanti mereka tinggal menyusun cerita gitu. Ini sebenarnya kalau saya bisa bawakan ada sebenarnya
Buktinya kemarin kalau jenengan bisa ini tak bawakan dulu ya, biar lebih ini hasilnya ada itu. Dan luar biasa mereka sampai masuk media cetak ya. Ya alhamdulillah kemarin ada beberapa media yang kesini, ya senanglah diapresiasi gitulah. Dan itu bukan saya tapi itu anak-anak saya. Karena yang mengembangkan mereka dan luar biasa itu saya nggak apa ya, tidak menyangka apa itu ceritanya itu mendalam gitu loh. Jadi kalau saya lihat itu yang komiknya itu banyak halamannya, kan kemarin saya kasih ketentuan gini, minimal 10 halaman, itu pun bolak-balik. Ya kan? Ada 20. Lebih, ya ada yang 20, 25, bahkan 30. Berarti saya mikir, wah ini berarti dia mencari benar, membaca benar, terus dia piye caranya saya dapat nilai di atas rata-rata gitu. Ya, di atas rata-rata ya temannya hanya 10 halaman, dia bisa itu. Artinya kan dia explore, materinya dieksplor, dan keinginan saya atau tujuan saya mereka membaca akhirnya ya tercapai lah gitu kan. Buktinya itu dari satu kelompok atau dari satu kelompok? Satu kelompok. Satu kelompok. Jadi satu kelompok membuat satu komik gitu. Kalau enggak yang udah jadi buku gitu? Iya, terus dari beberapa itu kan beberapa kelas ya. Satu kelas itu rata-rata ada 4 kelompok, 5 kelompok, berarti ada 5 komik gitu kan. Nanti kelas yang lain ada yang lain kan, saya jadikan satu kayak apa itu, kompilasi komik sejarah gitu kan, yang rencana mau saya sumbangkan ke perpustakaan itu sebagai bahan belajar. Jadi selain ada buku materi, ada komik sejarah karya anak-anak sendiri. Nah, itu nggak dijual belikan? Sementara ini belum. Dan kayaknya enggak ya, karena itu saya ingin menjadi dijadikan memorable lah buat anak-anak. Misalnya mereka nanti alumni ya, mereka ke perpus, oh ini punya saya dulu ya, masih ada di sini kan gitu kan. Senang nanti insya Allah gitu. Terus kalau yang kebijakan dari pemerintah nih katanya, ini rada abot ini. Yang itu ya, kemarin itu ya. Ya jadi kemarin itu memang ada apa itu ya, agak rame, viral juga itu kemarin tentang bahasanya apa ya? Kayak peleburan atau? Iya, ada yang mengatakan penghapusan, pengurangan dan sebagainya. Jadi kemarin itu di grup MGMP saya itu memang itu mencuat ya. Yang saya pahami itu kalau yang SMA kelas 10 itu nanti namanya IPS. Sejarah itu masuk namanya IPS, bukan sejarah. Kalau sekarang kan sejarah kan. Jadi nanti namanya IPS. Jadi nanti mungkin yang saya gambarkan nanti di situ ada geografi, sejarah, ekonomi. Kayak zaman dulu lagi. Iya, kayak seperti itu. Iya. Terus yang kelas 11 12 itu sejarah jadi mapel pilihan. Pilihan. Kalau Mas Geget dengar pilihan, apa yang dibayangkan itu? Ya yang tertarik aja. Iya, yang tertarik kan. Jadi aku orang mau, aku milih nggak masalah, pilihan kan gitu kan. Kalau sekarang kan ada wajib dan minat. Nah, wajib dan minat. Kalau wajib kan berarti semua harus belajar. Minat itu ya mapelnya mungkin sama dengan agak beda dengan yang wajib. Tapi semua tetap belajar. Ya, jadi pendalamannya gitu kira-kira. Nah, kalau besok itu yang kelas 11 12 itu ya pilihan. Jadi kalau kamu mau belajar ya nggak apa-apa. Nggak pun nggak masalah gitu. Itu yang saya pahami ya. Jadi kemarin takut kita ini bukan masalah kehilangan jam dan sebagainya. Itu mungkin juga ya, tapi bagaimana dalam satu negara kok mapel sejarah itu kok dianggap iya gitu, nggak penting gitu ya, kurang penting mungkin ya. Padahal negara yang besar itulah negara yang menghargai sejarah bangsanya gitu kan. Wong sekarang aja yang wajib saja itu ya, anak-anak itu ketika pelajaran ketika kita tanya materi yang disampaikan kadang nggak bisa menjawab gitu. Ya kan, apalagi ini pilihan yang mereka rasailah pokoknya banyak hafalannya dan sebagainya, mungkin nggak ada yang milih mungkin gitu ya. Jadi ini agak sangat disayangkan gitulah, walaupun kemarin sudah ada klarifikasi dari Mas Menteri, tapi menurut saya belum menjawab itu. Tapi kan, udah diketok palu atau belum tadi? Itu baru draft. Oh, baru draft. Baru draft yang masih dibahas.
Tapi kemarin bahasa itu bocor ya itu ya, bocor ke media, ke publik gitu, dan akhirnya ya teman-teman sejarah itu ya jadi ya bereaksi gitu ya kemarin. Ya. Kalau harapan saya sih sejarah tetap menjadi pelajaran yang wajib dipelajari. Apalagi di era sekarang ini kan pengetahuan anak-anak tentang sejarah bangsanya sudah sangat minim. Ya mulai hilang ya. Mereka lebih banyak bangga dengan luar. Nah, terakhir, kalau untuk pelajaran sejarah sendiri menurut jenengan metode yang jenengan belajar disampaikan ke anak-anak itu masih ada pengembangan lagi atau emang itu udah yang mungkin mengulangi yang lalu gitu? Kalau yang jelas itu tidak ada kata sudah gitu ya, berarti harus terus mengembang, Mas. Apalagi kan sekarang kan di era pandemi gini kan, kita harus daring juga. Di kelas saja kadang anak juga bosen kan ini. Apalagi sekarang daring ya, yang harus pakai internet dan sebagainya. Maka kalau guru hanya kayak gitu saja, maksudnya untuk bagaimana supaya ketika daring itu anak itu tetap semangat. Ya, maka yang saya lakukan kemarin di materi saya itu materi saya buat video materi gitu. Saya rekam sendiri, jadi saya punya tanda petik studio kecil di rumah itu ya. Jadi nanti saya share di channel saya, mereka tak kasih linknya. Ya, untuk pendalaman aja kan, kalau kita hanya lewat WA gitu kan, kan kurang mendalam lah. Saya backup dengan materi. Ya paling hanya durasi berapa? 10-15 menit lah ya, gitu kan. Jadi mereka bisa buka ya, sewaktu-waktu kita bisa buka gitu kan. Juga ulangan sekarang juga pakai daring juga kan, karena situasi seperti ini. Tapi prinsipnya terus mengembangkan lah, karena nggak ada kata puas untuk mengembangkan, apalagi untuk anak-anak kan ya. Itu harus terus mengembang. Kita melihat perkembangan sekarang seperti apa sih anak-anak itu ya. Kayak komik gitu kan, saya lihat anak suka baca komik gitu kan. Nah, aku hanya ceramah tok gitu kan, pasti satu arah tok. Iya gitu kan, akhirnya wah komik ini kan. Jadi anak-anak seneng kan, wah ini komik gue banget kan gitu kan. Jadi kadang saya juga lihat anak sekarang sekolahnya apa, mereka HP. Nah, saya juga akomodir dengan cara ulangan itu pakai HP kan. Pakai kalau aplikasi gitu? Iya, pakai aplikasi. Saya buat soalnya karena anak sini banyak HP kan. Memang aturannya nggak boleh, cuman kalau guru itu mau membolehkan harus tetap dikontrol. Akhirnya di cara saya minta mereka bawa HP, ya kan. Terutama kalau untuk mencari materi yang di buku paketnya nggak ada, bisa langsung nyari kan gitu. Artinya HP itu pun bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran asal guru mengarahkan begini. Ya, kayak dulu saya membuat media Android, jadi materi dimasukkan ke Android, mereka buka, itu ada materi saya seperti itu kan bisa juga. Jadi Android bisa untuk belajar juga, tidak hanya untuk chatting, tidak hanya untuk sosial media kan gitu Mas. Oke. Nah, mungkin terima kasih waktunya Pak Rusdi. Itu tadi yang kita obrolkan tentang nggak cuma sejarah ya, tapi ternyata metode pembelajaran sejarah itu emang luar biasa. Kalau Anda yang menonton ini bingung metodenya seperti apa, nanti saya tuliskan di link di deskripsi, silahkan buka langsung di channelnya Pak Rusdi. Mungkin bisa nanti untuk menambah view atau menambahkan subscribe-nya biar dimonetize. Oh ya Mas, ini ada kata-kata yang selalu saya sampaikan yang mau menyemangati saya. Jadi awali semua dari hati, insya Allah akan meridhoi. Awali semua dari hati, insya Allah akan meridhoi. Nah, itu gak cuma untuk belajar aja ya, tapi semuanya. Ya. Tapi untuk kebaikan. Nah, kalau untuk keburukan mungkin ya enggak ya. Enggak. Ya, terima kasih dari saya. Jangan lupa nanti subscribe dan juga like. Sekalipun ada bermanfaatnya, silakan di-share. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.